Selamat pagi, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Tasalonika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang berjudul B2B Service as a Core Engine of Economic Development. Implikasinya pada sektor industri jasa di Indonesia. Dalam latar belakang ini, beberapa tahun terakhir ekonomi global mengalami perubahan besar. Kita bisa lihat sendiri sektor jasa sekarang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Nah, di antara sektor jasa itu, layanan antar bisnis atau B2B service mempunyai peran yang sangat penting. Menurut Wirs dan kawan-kawan, 2022, B2B service function as the core engine of economic development. Artinya, layanan antar bisnis menjadi mesin utama penggerak pembangunan ekonomi. B2B service meningkatkan efisiensi dan inovasi lintas industri. Jadi bukan cuma membantu satu perusahaan, tapi juga memperkuat ekosistem ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada konsep B2B service. Secara sederhana, B2B service adalah layanan yang diberikan satu organisasi kepada organisasi lain untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya. Tujuannya jelas, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Contohnya seperti layanan IT, logistik, dan konsultasi bisnis. Dan manajemen fasilitas. Konsep utamanya adalah focus on core and competition outsource the rest. Jadi perusahaan fokus di bidang yang mereka kuasai, sedangkan bagian lain diserahkan kepada penyedia jasa yang lebih ahli. Selanjutnya ada peran strategis B2B service. Kenapa B2B service bisa menjadi penggerak ekonomi? Karena di sini terjadinya spesialisasi dan efisiensi. Penyedia jasa beroperasi dengan keahlian tinggi dan skala besar. Selain itu, B2B juga mendorong inovasi teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetisi inti dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas nasional. Dengan kata lain, B2B bukan cuma mendukung satu bisnis, tapi juga memperkuat seluruh jaringan ekonomi. Selanjutnya ada mekanisme dampak ekonomi. B2B service punya dampak luas terhadap perekonomian. Yang pertama itu menekankan biaya operasional lewat outsourcing. Kedua ada menumbuhkan sektor jasa profesional seperti IT dan konsultasi. Ketiga ada menumbuhkan sektor jasa profesional seperti IT dan konsultasi. Keempat ada meningkatkan kualitas tenaga kerja lewat spesialisasi. Kelima ada menciptakan ekosistem bisnis yang saling bergantung dan saling menguatkan. Selanjutnya ada implementasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sektor B2B sudah berkembang pesat. Beberapa contoh perusahaannya yaitu yang pertama ada Telkom Sigma dan Gojek for Business di bidang teknologi. Kedua ada ISS Indonesia di bidang manajemen fasilitas. Ketiga ada PwC Indonesia di bidang konsultasi keuangan. Keempat ada JNE Cargo dan Si Cepat Express di bidang logistik. Perusahaan-perusahaan ini membuktikan bagaimana B2B bisa mendorong efisiensi dan inovasi dalam ekonomi nasional. Selanjutnya ada studi kasus Telkom Sigma. Telkom Sigma adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang fokus pada solusi digital B2B seperti cloud computing, data center, dan cyber security. Perusahaan ini mendukung transformasi digital di sektor perbankan, manufaktur, dan pemerintahan. Telkom Sigma menjadi contoh nyata bagaimana B2B service mampu memperkuat digital ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada implikasi bagi ekonomi Indonesia. Dengan semakin kuat ekosistem B2B, Indonesia bisa mendorong efisiensi antar sektor, membangun ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, serta meningkatkan daya saing di era digital. Selain itu, B2B juga membantu UMKM beradaptasi dengan teknologi dan bersaing di pasar global. Jadi, untuk kesimpulannya, pada presentasi saya kali ini adalah yang pertama itu ada B2B service adalah penggerak utama
ekonomi modern. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kolaborasi lintas antar sektor. Yang ketiga ada untuk menghadapi persaingan global, Indonesia perlu memperkuat sektor jasa B2B seperti kata Wirtz dan kawan-kawan. Kemajuan industri jasa berarti kemajuan ekonomi dan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Tamatnya sudah.